bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang menyertai kehidupan kami sehingga tidak pernah sedetik pun kami merasa kesepian. Tuhan selalu ada, Tuhan beserta, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan di saat kami tidak taat kepadamu Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkurang. Kalau karena itu Tuhan izinkan kami semua untuk belajar dari firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin tahu isi hati-Mu. Semakin hari kami bisa semakin menyenangkan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan itu menjadi bukti dari kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Urapi hamba-Mu, biarlah boleh berbicara seturut dengan kehendak Bapa. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Wah, ini jemaatnya banyak penuh tapi kok lemas ya. Shalom. Shalom. Kurang keras sekali lagi. Shalom. Shalom. Luar biasa. Harus semangat, harus selalu berapi-api dan menyala-nyala. Kemarin saya baru saja dikirimin lagu. Ada lagu kemenangan iman di Emsong. Luar biasa. Hanya Emsong yang punya loh. IC yang lain nggak punya loh. Jadi harus lebih semangat lagi ya teman-teman. Ya, luar biasa. Saya bersyukur sekali. Dari tahun 2023 saya membantu Pak Pendeta Febri melayani di sini. Sampai dengan tahun 2024 ini saya melihat, wah, luar biasa sekali Tuhan memberkati jemaat IIC sampai depan ini ya. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, mari bersama kita membuka dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Amsal pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Hanya 2 ayat, jadi kita boleh baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekitar tahun mungkin 2009 atau 2010 di Indonesia itu sedang populer yang namanya tanaman gelombang cinta. Saya tidak tahu di Malaysia apakah ada. Ada yang pernah tahu, mungkin harus ditunjukkan ya. Jadi daunnya itu bergelombang-gelombang begitu. Dan itu sebenarnya hanya seperti daun saja gitu ya. Bentuknya itu hanya daun yang bergelombang, lalu kemudian dikasih nama supaya menarik, namanya adalah gelombang cinta. Kalau yang di Indonesia saat itu pasti tahu ya, pasti pernah. Kalau setelah gelombang cinta lalu kemudian ada tanaman janda bolong. Di Indonesia itu sebenarnya itu tanamannya nggak bagus. Supaya menaikkan harga pasar, dikasih nama yang unik, kemudian akhirnya jadi populer, orang beli berjuta-juta, ada yang puluhan juta gitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, satu kali saya ini sebenarnya sebenarnya saya itu tidak berbakat menanam dan bercocok tanam, tidak berbakat. Tapi pada saat itu ada salah satu jemaat, beliau beternak tanaman itu, gelombang cinta, yang harganya mahal gitu ya. Sehingga waktu itu karena ekstra kelebihan sangat banyak beranak pinak begitu, beranak cucu itu tanamannya. Lalu kemudian ditawarkanlah kepada saya. Waktu itu saya masih single ya, belum menikah. Dipanggil Mbak karena orang Jawa. Mbak Tirsa, saya ada ekstra tanaman gelombang cinta. Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Siapa tahu saya bisa dapat duit kan? Meskipun saya menyadari kalau saya itu tidak jago dalam bercocok tanam, tapi coba aja siapa tahu gitu kan rezeki. Diberilah satu, ternyata teman-teman kos saya waktu itu kepingin juga. Saya bilang, Mas
masih ada ekstra nggak Pak? Teman-teman saya juga mau. Oke, berapa orang? 5. Mintanya nggak nanggung-nanggung ya, kurang ajar. 1 dikasih, minta 5 lagi ya. Tapi karena jemaat waktu itu senang ya, pelayannya mau merawat daripada dia kewalahan, jadi dia kasih juga. Dia kasih, teman-teman kos saya kasih di depan kamarnya satu persatu. Karena saya excited kan, saya pingin gimana caranya ini tanaman bisa hidup. Lalu kemudian saya searching, muncullah satu jurnal. Ternyata supaya tanaman itu bisa hidup, harus diberi kata-kata yang positif. Jadi saya pertama, saya kasih dia nama. Namanya saya kasih yang unyu-unyu, Verlin. Namanya Verlin, saya nggak tahu dia jantan, betina, saya nggak peduli. Pokoknya namanya Verlin. Jadi setiap pagi saya bangun, ini serius ya, ini nggak karang-karang ya, ini khotbah soalnya nggak mungkin karang-karang. Setiap pagi saya bangun, Verlin, selamat pagi, aduh cantik banget kamu hari ini. Oh, saya puji-puji dia. Karena di jurnal itu, kalau kita memberikan kata-kata yang positif, ini tanaman bakalan hidup. Saya kan sadar diri, tangan saya kata orang Jawa panas. Tanam apapun mati, tanam cabai mati, tanam tomat mati, apapun mati. Ya. Sehingga saya pikir, untuk menutupi kelemahan saya ini, saya harus melakukan sesuatu. Jadi setiap pagi saya puji-puji dia. Saya siram gitu ya, saya perhatikan, jangan sampai ada rumput-rumput yang tumbuh, saya perhatikan gitu. Ferry, selamat pagi, kamu lagi ngapain? Saya gitu. Hari ini indah ya, kamu cantik ya, saya puji-puji dia. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tanamannya hidup. Hidup. Saya pikir Anda bakal bilang mati. Gak percaya, wajah saya gak meyakinkan ya. Ternyata benar loh, hidup. Bahkan dia bukan hanya hidup, Bapak Ibu. Dia gendut. Kalau dibandingkan dengan gelombang-gelombang cinta yang ada di depan kamar teman-teman saya yang tidak pernah dipuji-puji, tidak pernah dirayu-rayu, tidak pernah dikeluarkan kata-kata positif, gelombang cinta saya yang paling terlihat bernutrisi, meskipun yang memelihara waktu itu kurus kering. Ya, jadi benar-benar dia gendut, daunnya itu sudah kelihatan gitu dan besar. Untuk orang yang tidak berbakat menanam seperti saya, ternyata ya mempraktekkan itu, memuji-muji, memberikan kata-kata yang positif, sehat-sehat ya kamu, jangan mati ya kamu, aku cinta padamu, kayak orang gila kan? Tapi itu saya lakukan dan benar itu terjadi. Tanaman itu gendutnya luar biasa, besarnya luar biasa, mengalahkan yang dipelihara teman-teman saya, yang katanya dari kecil jago bercocok tanam. Terjadi, betul. Nah, apa makna dari cerita pengalaman saya ini? Kata-kata itu ternyata punya kekuatan. Kata-kata itu punya power. Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Dengan firman, dengan kata-kata. Ya kan? Tuhan menciptakan dunia ini dengan kata-kata. Tuhan menciptakan dengan kata-kata. Anda bisa bertemu dengan istri Anda dan menikah. Suami dan istri bertemu juga diawali dari kata-kata. Apa kata-katanya? I love you. Kalau Anda nggak mulai berkata-kata, nyampe hati Anda itu yang berdetak-detak dengan kencang itu. Bisa dia meraba-raba isi hatimu? Gak bisa. Kalau Anda nggak mengatakan itu, nggak nyampe. Mau sekencang apapun sinyalnya, nggak sampai. Harus dimulai dari kata-kata. Kata-kata itu punya kekuatan. Dan kata-kata itu menghidupkan. Kalau dia digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kata-kata itu punya kekuatan. Kata-kata itu juga adalah kekuatan itu sendiri. Banyak keajaiban itu muncul dari kata-kata. Kalau seandainya kita mengatai diri kita selalu, aku ini jelek, aku ini masa depan suram betul, jelek betul Anda. Tapi kalau Anda bercermin, ya ada jerawat sedikit-sedikit, gak apa-apa lah, cantik aku. Anda akan membawa hidup Anda dengan sangat mudah.
merasa ya banyak yang lebih cantik, tapi saya tetap menarik. Ya, jadi kata-kata itu punya kekuatan, tapi kata-kata itu juga adalah kekuatan kita. Amen. Ya, makanya banyak orang juga akhirnya apa? Pinter ngomong, tapi nggak bisa melakukan, ngomong doang. Ya, karena kadang-kadang kata-kata yang tadi saya katakan, dia itu adalah kekuatan. Banyak cewek jatuhnya kan di telinga, suka digombalin, kan? Jadi meskipun pacarnya itu nggak cakep-cakep amat, tapi kalau mulutnya manis, setiap hari menghibur hati, ya nggak apa-apa lah, kurang-kurang dikit. Kenapa kak? Kok geleng-geleng? Ya, jadi itu bisa jadi kekuatan juga gitu loh. Kata-kata itu bisa jadi kekuatan Anda gitu. Kalau nggak gitu ilmu marketing nggak jalan. Kenapa ilmu marketing jalan? Karena memang ada kekuatan di dalam kata-kata itu. Jadi jangan pernah Anda menyepelekan kata-kata. Nah, nats firman Tuhan hari ini itu berbicara tentang itu. The power of words. Kekuatan dari kata-kata. Dan ini penting sekali bagi kita, orang yang percaya. Kenapa? Karena banyak orang, semua orang rata-rata, ya, sebagian besar orang punya mulut, kecuali ada kasus tertentu, ya, punya mulut, bisa berbicara, kecuali ada kasus tertentu, ya, tetapi tidak menyadari bagaimana harus menggunakannya. Karena ternyata saking kuatnya, terlalu kuatnya kata-kata ini, kadang-kadang bukan hanya bisa menghidupkan, tapi juga bisa mematikan. Contoh, kenapa kasus perceraian akhir-akhir ini luar biasa banyaknya? Karena banyak keluarga tidak bisa menggunakan mulutnya dengan baik. Yang keluar hanya makian, yang keluar hanya amarah, yang keluar hanya ejekan. Kenapa anak-anak muda sekarang ya, banyak yang mengalami bullying? Ya, karena banyak yang tidak bisa juga menjaga mulutnya. Kenapa anak muda sekarang banyak yang bunuh diri? Kalau di Korea ini sudah santer ya, terdengar di mana-mana. Banyak anak muda itu bunuh diri. Karena mungkin juga ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati yang sudah tidak bisa dia terima lagi, sehingga akhirnya dia menghabisi nyawanya. Banyak orang mengalami kepahitan. Saya nggak tahu saudara-saudari di tempat ini ada yang masih menyimpan kepahitan atau tidak. Tapi memang sebegitu kuatnya kata-kata itu sehingga bisa merusak orang. Di luar dia mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam dia menyimpan rasa pahit. Di dalam dia menyimpan amarah. Di dalam dia menyimpan dendam. Dan bahkan banyak orang menjadi terlalu rendah diri sekarang. Karena apa? Sering dikucilkan, sering diejek. Jadi di satu sisi dia bisa menghidupkan, tetapi di sisi lain dia bisa menghancurkan, bahkan bisa mematikan, bahkan bisa membuat orang lain memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi sepertinya sepele, sepertinya sederhana, tetapi mulut yang kecil ini, ya saya agak tebel dikit sih, yang jumlahnya cuma satu ini, ya, ketika dia tidak bisa digunakan dengan baik, maka yang terjadi adalah dia bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Seorang pemuda di USA sepanjang hidupnya dihabiskan untuk belajar mati-matian hanya demi mencari perhatian papanya, yang katanya adalah seorang sarjana teknik yang brilian. Dia bisa bekerja di suatu institusi yang sangat hebat besarnya gitu ya. Dia berusaha belajar mati-matian karena papanya bilang satu-satunya ukuran orang pintar buat saya adalah kalau dia bisa sains matematika. Kalau saya sudah lewat itu. Saya sosial. Saya dulu matematika remedial selalu. Ya, kalau nilainya nggak bebek, burung, kursi, ya pasti pokoknya remedial terus gitu ya. Jadi bagi papanya ini yang paling
hebat, paling pintar itu kalau dia bisa sains matematika. Sehingga anak ini mungkin kayaknya sih nggak berbakat ya di bidang itu, tetapi demi membanggakan papanya siang malam dia belajar, dan satu kali di satu mata kuliah dia bisa dapatkan nilai A. Ya, markanya A, grade-nya A. Dia telepon papanya, dia bangga, dia mau bilang, "Pak, aku mau kasih tahu aku punya kabar gembira." Tetapi di hari itu papanya nggak merespon dia. Papanya kalau bilang, "Kamu tuh apa sih? Bikin ganggu orang tua aja. Kamu nggak tahu saya ini lagi ada proyek penting. Sudah nanti aja lah ceritanya. Nggak penting itu." "Nggak apa, tapi ini serius." Papanya tutup telepon, tidak mau dengar. Sejak saat itu dia merasa tidak dihargai. Dia merasa sakit hati. Mungkin maksud papanya itu nanti dulu ceritanya. Jangan sekarang, saya ini lagi sibuk. Kadang-kadang kita kan nggak sadar dengan apa yang kita katakan. Ya. Tapi kita tidak tahu saat itu efeknya sebegitu menyakitkan buat orang ini. Buat anak ini. Sehingga saat dia sudah mati-matian dan dia ingin menyampaikan kabar gembira ini, tidak direspon seperti yang dia mau. Bahkan melukai hatinya. Di saat itu dia mulai mabuk, minum. Dia mulai ngedrugs. Sampai akhirnya ada satu waktu didapati dia overdosis. Dan dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Hanya karena satu bibir mulut yang kecil ini. Yang sebetulnya mungkin juga kita tidak bermaksud menyakiti orang. Bisa membuat seseorang kehilangan hidupnya. Jadi betapa kuatnya kata-kata. Dari mulut kita bisa keluar racun yang mematikan. Ya, seandainya saja ayahnya itu mengganti kata-katanya. Seandainya ayahnya itu menggunakan kata-kata yang tepat untuk merespon anak itu, maka mungkin sampai saat ini dia akan masih hidup. Dan bahkan dia akan lebih bersemangat lagi. Oleh sebab itu penulis kitab Amsal mengingatkan kepada kita untuk menjadi bijak. Ya, penulis kitab Amsal mengingatkan kita bahwa kita harus punya wisdom. Ya, to be wise. Kita harus menjadi lebih bijaksana. Ya, karena memang sebesar itulah efek dari kata-kata. Lebih jauh dan lebih penting dari semua itu, Amsal 16 ayat 23 berkata, "Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi." Jadi mulut yang berakal budi sumbernya dari mana? Hati yang bijak. Jadi saudara-saudara, mungkin Anda pernah menjumpai orang ya yang mulutnya menyebalkan. Ya. Semua yang keluar dari mulutnya rasanya kok pahit semua. Itu bisa saja terjadi karena hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Ya, jadi makanya jangan cepat-cepat ngejudge orang. Ketika misalnya Anda punya teman Anda itu kayaknya dia pahit semua yang keluar itu. Nggak ada manis-manisnya. Nggak kayak air minum mineral tadi barusan di mobil kita bahas ya, air mineral. Ada manis-manisnya. Ya, semua yang keluar dari mulutnya itu pahit semua. Bisa jadi memang karena dia banyak mengalami kepahitan. Hatinya pahit sehingga yang dikeluarkan juga pahit karena sumbernya pahit. Ya kan? Tidak ada yang kalau hatinya pahit keluarnya manis, itu agak susah. Kalau bisa itu luar biasa. Tapi umumnya dan sangat manusiawi, kalau hatinya pahit yang keluar dari mulut juga pahit. Jadi hati-hati dengan hatimu. Karena hatimu itu juga akan membuat kamu mengeluarkan kata-kata yang seperti apa. Kalau hatinya bersukacita, hatinya penuh ucapan syukur, hatinya selalu gembira, jangankan kata-katanya, wajahnya juga berseri-seri. Ya, dari jauh Anda lihat sudah cling. Belum ngomong, wajahnya aja sudah beda. Ya, senyumnya lain.
mau pakai pasta gigi apapun, tapi kalau hatinya pahit, mau senyum kayak apa, senyumnya kecut. Ya. Tapi kalau hatinya baik, mau giginya nggak retak, senyumnya manis nggak? Manis. Mau coba? Ya, jadi semua itu sumbernya dari hati. Ya, apalagi kalau berhadapan dengan orang banyak kayak begini, saya senang langsung berkembang pesat. Tapi hati-hati, banyak orang banyak perkataan, banyak mulut. Bisa jadi saling menyinggung satu dengan yang lain. Maksudnya itu sebetulnya nggak begitu. Tapi kadang-kadang mungkin kita lelah, kita capek, ya. Lalu kemudian kok dia dijelasin nggak ngerti-ngerti, akhirnya jadi emosi. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati dengan hatimu. Karena selalu ada kaitan antara hati kita dengan perkataan kita. Jadi sebelum kita menjaga kata-kata kita, yang dijaga dulu adalah hatinya. Ya, hatinya. Yang dijaga dulu adalah hatinya. Apakah kita menjadi cukup bijak sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang bijaksana? Apakah kita itu menjadi cukup mengasihi, ya, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang penuh kasih? Apakah hati kita ini adalah hati yang berpengharapan sehingga bisa meyakinkan orang lain untuk maju satu persatu, setahap demi setahap di dalam hidupnya? Satu ketika saya punya pernah bertemu gitu ya, waktu saya masih belajar di undergraduate, waktu itu belajar teologi. Ada seorang ya, dia sebenarnya secara umur dia lebih senior dari saya, dia lebih tua dari saya. Hanya dia ada disability ya, dia disabilitas. Jadi tangan punya tapi kecil, mohon maaf. Kaki punya tapi juga kecil, ya. Sehingga secara fisik sangat terbatas, tapi bisa sampai di perguruan tinggi. Dan saat saya melihat itu, gitu ya, kenapa begitu menarik perhatian sekali? Karena waktu itu kampus kami belum ramah disabilitas, jadi hanya beberapa gedung yang punya elevator, ya, untuk orang disabilitas. Jadi kalau untuk gedung-gedung yang tidak ada elevatornya, kadang-kadang orang tuanya antar dia dengan kursi roda sampai di depan gedung, lalu kemudian digendong sama temannya naik ke atas, begitu. Ya, jadi selalu seperti itu, makanya sangat menarik perhatian gitu. Tapi anak ini selalu tersenyum gitu, ketemu orang selalu happy, bahagia gitu. Lalu satu kali saya ingin tahu siapa dia dan bagaimana dia menjalani hidupnya gitu ya, karena saya lihat kok dia bisa menikmati hidup, dia bisa enjoy dengan keadaannya yang serba terbatas gitu. Dan ternyata saya mendengar sebuah cerita yang sangat menarik. Orang tuanya selalu gitu ya, menyemangati dia. Orang tuanya selalu berdiri paling depan untuk dia. Bahkan satu kali pernah ada kejadian ketika dibawa ke taman, jalan-jalan begitu dengan kursi rodanya, ada orang tuh tidak sengaja melihat, ya mungkin karena keterbatasan itu kan memang menarik perhatian ya. Jadi ada orang tuh melihat gitu, tapi melihatnya tuh mungkin wajahnya ini nggak bagus gitu ya. Wajahnya ini antara ya mungkin kasihan, tapi juga merasa aneh, mungkin juga geli, ya kita nggak tahu. Yang jelas waktu itu ekspresi itu membuat orang tuanya tersinggung, sehingga kemudian ayahnya datang, lalu kemudian dia bilang begini, stop lihat anak saya seperti itu. Dia tunjuk, stop lihat anak saya seperti itu. Anak saya bukan tontonan. Dia hampiri orang itu, dia katakan seperti itu. Jangan lihat anak saya dengan wajah seperti itu. Dia bukan tontonan. Dia istimewa. Orang tuanya bicara seperti itu, berdiri membela anaknya, ya, sehingga dia mendengar itu. Semangat hidupnya gimana nggak tinggi. Orang tuanya mati-matian jaga dia.
dirinya menurut standar manusia. Nah, kita percaya Tuhan ciptakan semua baik. Yang bikin baik tidak baik ini kan ukuran kita. Manusia yang bikin, oh yang cantik itu, yang hidungnya begini, matanya begini, kulitnya begini. Itu kan ukuran kita. Tapi firman Tuhan katakan kan semua baik. Iya kan? Tapi di dalam ukuran manusia mungkin kita bilang banyak kekurangan. Tetapi ayahnya bisa melihat dia punya hati bapa untuk anaknya. Ya, sehingga dia katakan anak saya bukan tontonan, dia istimewa dan ini didengar oleh anak ini. Sehingga dia bisa selesai sarjana. Tepat waktu, nilainya bagus. Sekarang jadi motivator, bicara di mana-mana. Dalam kursi rodanya. Luar biasa. Tapi coba dia diasuh oleh seorang ayah atau ibu yang kamu gimana? Tinggal aja kamu dalam kamar. Duh, gak mati-mati kamu nak? Ada loh. Ada juga yang seperti itu. Tetangga saya itu anaknya dipukuli sampai miring begini. Ada juga orang tua yang seperti itu gitu. Jadi memang benar-benar kita punya mulut ini sekali lagi bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya, sehingga akhirnya dia itu benar-benar bisa jadi sarjana, dia benar-benar bisa berguna. Padahal kalau mau diperhatikan ya, orang-orang yang disabilitas itu, mereka sendiri yang menyaksikan ya, ini bukan perkataan saya, tapi orang-orang yang disabilitas itu mereka mengatakan bahwa mereka hidup saja. Itu sudah luar biasa. Karena bisa terjadi komplikasi sewaktu-waktu. Ya kan? Karena kan perkembangannya ada yang tidak sempurna begitu ya. Ada saraf-saraf yang mungkin terganggu. Sehingga kadang-kala bisa sesak nafas, kadang-kala bisa gagal jantung, kadang-kala. Jadi bisa hidup aja udah puji Tuhan. Ini bukan hanya hidup loh Bapak Ibu. Ini hidup dan menginspirasi. Luar biasa itu. Ya, karena dia diasuh oleh orang tua yang memperhatikan kata-kata, yang mau membela anaknya, menghadapi dunia demi anaknya. Itu bukti yang nyata. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu makanya Amsal 4 ayat 23 berbunyi seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi hati pengaruh ke mulut, hati juga pengaruh ke hidup. Hati dengan hatimu. Bukan hanya hatimu, hatiku juga. Ya, ini firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu semua, untuk saya juga gitu ya. Karena saya itu backgroundnya orang Surabaya. Orang Surabaya itu kan belak-belakan. Kalau ngomong tuh kadang pakai pikir. Nanti kalau sudah ngomong baru mikir, sakit hati nggak ya orangnya? Kalau orang Surabaya itu seperti itu ya, kalau ngomong apa adanya. Tapi hatinya sama yang di depan dan yang di belakang sama. Saya itu gitu. Cuman kadang-kadang tadi suka kebiasaan ceplos-ceplos, kebiasaan ngomong apa adanya, jadi baru selesai ngomong baru mikir, sakit hati nggak ya? Tapi hati-hati, ini firman juga untuk saya, bukan hanya untuk Bapak Ibu saja ya. Nah, sehingga apa yang perlu diingat di sini? Nah, ini yang paling penting, ini poin yang paling penting. Untuk bisa menjaga hati kita, maka kita perlu melekat dengan si pembuat hati. Siapa pembuat hatinya? Tuhan. Ya. Anda bisa punya hati yang murni kalau Anda melekat dengan si pembuat hati. Kalau Anda melekat dengan Tuhan. Anda bisa punya hati yang mengasihi kalau Anda melekat sama yang sumber kasih tadi. Anda punya hati yang bijaksana kalau Anda melekat sama yang bijaksana ini. Ya, jadi relasi dengan Tuhan itu sangat penting karena itu mendasari hati. Kalau Anda punya hubungan yang dengan Tuhan itu beres, Anda terbuka di hadapan Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna loh manusia ini. Tapi paling tidak Anda mengakui semua kesalahan Anda di hadapan Tuhan. Mungkin Anda bisa menutupi dari manusia. Tetapi dengan Tuhan, akui semuanya. Tulus dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan. Ya, maka hati Anda pun akan dimurahkan. Di dalam kelemahan, Tuhan bisa tetap memakai Anda.
Anda akan diberi hikmat untuk berkata-kata. Kata-kata Anda bisa menjadi kekuatan yang menghidupkan untuk orang lain. Meskipun sekali lagi kalau mau lihat secara manusia, siapa sih manusia yang sempurna di dunia ini? Tetapi ketika dia melekat kepada Sang Pencipta, ketika dia melekat kepada yang membuat hati, ya, maka Tuhan bisa memurnikan hatinya, sehingga kata-katanya bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi bangun hubungan dengan Tuhan supaya hati kita ini tetap terjaga, ya, supaya kita berhikmat, supaya kata-kata kita menghidupkan, ya, karena kita berelasi dengan Sang Pemilik hidup. Jadi yang saat tidurnya suka bolong-bolong, yuk mulai kembali bangun hubungan dengan Tuhan. Pelayanan jalan terus. Tetapi kalau Anda melayani terus, saat tidurnya bolong, Anda tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, suatu saat Anda akan capek. Ya, Anda akan kering. Dan bahkan kalau Anda berkhotbah seperti saya, tidak punya relasi dengan Tuhan, khotbah kita juga kering. Saya pun merasa kering, Anda yang mendengar juga kering, kan begitu. Tapi kalau Anda punya relasi yang baik dengan Tuhan, Anda sering merenungkan firman Tuhan, siang, malam, pagi, petang. Ya, setiap hari Anda punya waktu khusus bersama Tuhan. Hikmat itu terus mengalir. Sehingga Anda nggak akan pernah kehabisan kata-kata. Amin. Tapi kata-katanya pasti menguatkan. Kata-katanya pasti positif. Bagaimana nggak positif? Wah, bacaannya firman Tuhan terus. Coba yang bacaannya novel-novel cinta yang bikin galau, gabut, dan lain-lain itu. Atau nonton sinetron yang tiap hari cuman banyak acting yang nggak jelas itu, ya kata-kata hidup Anda kan penuh drama. Dikit ngambek, dikit nangis. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan, Anda lihat Daud kecil ngalahin Goliat besar. Oh, masalah kecil bisa. Itu yang muncul di dalam hati. Dan itu juga yang akan Anda katakan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Jadi dengan cara apa, dengan siapa, seperti apa hubungan itu Anda bangun, itu menentukan diri Anda, hidup Anda. Jadi kalau Anda berelasi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, komunitasnya juga sebagian besar adalah komunitas beriman, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang positif, Anda akan jadi positif. Ya, karena nggak bisa dibohongi manusia itu, ketika dengan siapa dia berelasi, bisa saja mempengaruhi dirinya sekuat-kuatnya dia. Tapi kalau Anda punya relasi yang positif dengan Tuhan, hidup Anda dikelilingi dengan firman Tuhan, Anda berelasi dengan sesama saudara seiman yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, ya, saya yakin nanti saya datang lagi ke Emsong, ada yang berdiri-diri di belakang Tuhan, cukup kursinya. Amin. 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 Nah, jadi ramenya nggak cuma waktu jalan-jalan musim gugur kemarin aja, sampai 3 bis coy. Saya kan dilunduk di grup IC Emsong, jadi saya tahu. Kata kemarin kayaknya 1 bis, tiba-tiba jadi 2 bis, terakhir 3 bis, wow, luar biasa. Ya, jadi ya kita nggak pernah tahu. Ya, ketika kita menjadi komunitas yang solid, perkataan kita penuh hikmat, menguatkan yang lemah, membuat orang akhirnya berbondong-bondong datang ke gereja. Jangankan mobil gereja, bis aja kebeli. Amin. Kencang lagi. Amin. Ya, tapi aminnya jangan cuma amin ini ya, jangan cuma asal amin, harus diaminkan, benar-benar didoakan. Ya, supaya Pak Perdana Febri Enggak berapa trip tadi Pak hari ini? 3. Tapi semua demi kemuliaan. Amin. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, kata-kata itu punya kekuatan. Ya. Kata-kata adalah kekuatan, dan itu bisa menjadi kelebihan Anda, kekuatan Anda.
Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus itu tidak hanya menebus. Tuhan Yesus itu tidak menebus saja, tapi dia juga mengajar. Ya kan? Karena Tuhan tahu kalau hanya diberi pengampunan selesai, mungkin kita ya udah take it for granted. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus, dia bukan hanya menebus, dia juga mengajar. Supaya setelah kita menerima keselamatan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Iya kan? Sehingga pengajaran Kristus itu penting. Makanya saya katakan lagi, nih, baca. Semuanya ada di sini. Di sini ada hidup. Kalau Anda ingin mulut Anda menjadi sarang madu yang manis, baca ini. Amin. Jangan baca novel galau-galau. Ya, boleh sih sesekali. Ya, tapi ini harus jadi yang utama dan yang pertama. Ya, jadi kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk memiliki hati yang bijak. Sehingga melalui kata-kata Anda, kata-kata kita, banyak kehidupan terpancar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa kuatnya kata-kata. Seringkali Tuhan kami tidak mampu mengendalikan mulut kami, bibir kami. Seringkali Tuhan kami menyakiti orang lain melalui perkataan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk punya hati yang dimurnikan oleh-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang Engkau tuntun dan pimpin. Sehingga dimanapun kami berada, di kilang, di pabrik, di gereja, di keluarga, di rumah tangga kami, dalam relasi kami dengan orang-orang yang kami kasihi maupun orang-orang yang membenci kami, lilin kami tetap menyala. Kami tidak redup Tuhan. Kami tetap bersinar terang, karena kami anak terang. Karena kami anak-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi motivator bagi yang lain, untuk menjadi penyemangat bagi yang lain. Ajari kami Tuhan, supaya lewat kata-kata kami, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu terpancar. Supaya melalui kata-kata kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.